Hey hey hey, balik lagi kita nonton layar tancap cep cep. Sekali lagi cep biar mantap. Seorang pria yang baru saja take off menerima telepon dari temannya. Lantas dia terkena serangan jantung yang memaksa sang pilot untuk mendaratkan kembali pesawatnya karena alasan emergensi. Ternyata dia berpura-pura kena serangan jantung agar bisa turun dari pesawat. Di pintu keluar bandara pun dia berpura-pura jadi orang lain agar bisa mendapatkan mobil jemputan. Namanya Farhan Qureshi. Dia lantas menelepon temannya, Raju Rastogi, dan bilang sebentar lagi dia sampai untuk menjemputnya. Karena temannya yang lain, Catur, menelpon dan bilang kalau mereka ingin tahu Rancho di mana, datanglah ke atap gedung di kampus. Raju terkejut dan langsung pergi tanpa celana. Sesampainya di kampus, Catur malah pamer kekayaan. Lantas Catur mengingatkan mereka akan sumpahnya 10 tahun yang lalu, siapa yang akan lebih sukses. Catur bilang Rancho ada di Simla. Maka pergilah mereka ke sana untuk menemui Rancho. Di perjalanan, mereka teringat masa kuliah dulu di ICE, Imperial College of Engineering. Farhan satu kamar dengan Raju di asrama. Farhan sebetulnya suka fotografi. Di hari pertama, sudah tradisi ada perpeloncoan di kampus. Saat itu datanglah Rancho Das Cancat untuk pertama kalinya di kampus. Dia disuruh buka baju juga sama senior. Tapi Rancho malah kabur ke kamarnya. Ketika digedor-gedor oleh senior dan diancam pintunya akan dikencingin selama 1 semester, dengan prinsip fisika sederhana, yaitu air kencing yang merupakan elektrolit merupakan penghantar listrik, Rancho menyetrum kemaluannya sedangkan senior. Mama. Ternyata mereka bertiga dapat jatah kamar yang sama. Esok harinya, Dr. Virus Sastrabudi, rektor di kampus itu, mengumpulkan para mahasiswa baru dan memberikan ceramah penyemangat. Dia menunjukkan penanya yang merupakan lambang kesempurnaan, karena pena itu milik seorang astronot. Sebelumnya di ruang angkasa tidak bisa pakai pena karena tintanya nggak akan nempel di kertas. Setelah penelitian yang menghabiskan jutaan dolar, para ilmuwan berhasil menciptakan pena itu, yang bisa dipakai untuk menulis bahkan di ruang angkasa. Dia mendapatkannya dari profesornya dulu, dan dia akan memberikannya pada murid terbaik di kampus itu, yang sampai saat ini belum ditemuinya. Sudah 32 tahun dia menunggu. Lantas Rancho bertanya, kenapa di ruang angkasa nggak pakai pensil aja pak, daripada buang-buang uang dan waktu untuk menciptakan pulpen itu? Virus shock dan tidak bisa berkata apa-apa. Farhan dan Raju melihat ada sesuatu yang spesial di Rancho. Dia orangnya cerdas dan selalu bisa menemukan solusi meskipun nyeleneh. Di salah satu kelas, Rancho ditanya oleh dosennya tentang definisi mesin. Rancho menjelaskan dengan kata-katanya sendiri. Tapi dosennya marah-marah dan mengusirnya. Dia ingin definisi dari textbook, seperti yang disampaikan oleh temannya, Catur. Rancho lantas kembali dan bilang ketinggalan sesuatu dan menjelaskan dengan bahasa textbook. Dosennya bingung, maksud lu apaan? Buku, kata Rancho. Karena perilakunya itu, di kelas-kelas lainnya juga Rancho sering diusir. Saat yang lain berebut mandi di kamar mandi, Rancho mandi di taman. Rancho senang membongkar mesin apapun. Kemana-mana dia bawa obeng. Masalahnya dimasang kembali, kadang bisa, kadang kacau.
Salah seorang senior bernama Joy Lobo sudah hampir selesai mengerjakan tugas akhirnya, yaitu cikal bakal drone. Dia minta waktu tambahan pada Viru untuk menyelesaikan tugas akhirnya karena dia sempat terganggu konsentrasinya oleh ayahnya yang sempat kena stroke. Tapi Viru tidak memberikannya. Dia malah menelepon ayahnya Joy dan bilang kalau Joy belum akan lulus dalam waktu dekat karena tugas akhirnya aneh. Bikin helikopteran gitu katanya. Dia bilang bahkan ketika anaknya meninggal karena kecelakaan pun, besoknya dia langsung masuk kerja. Hal tersebut membuat ayah Joy sangat kecewa. Joy lantas membuang proyek tugas akhirnya itu. Kebetulan Rancho menguping. Lantas Rancho mengambil drone itu dan berusaha menyempurnakannya. Rancho melihat potensi kalau drone itu bisa dipasangin kamera nantinya dan bisa bermanfaat seperti kamera keamanan, membantu memantau lalu lintas, dan lain sebagainya. Teman-teman sekamarnya bilang, ngapain ngurusin project orang, diri sendiri aja belum tentu lulus. Terus Rancho bilang jangan khawatir, letakkan tanganmu di dadamu dan bilang all is well. Akhirnya Rancho berhasil dan akan ditunjukkan pada Joy. Tapi terlambat, Joy bunuh diri. Di pemakaman, Rancho mendekati Viru dan berkata kalau ini adalah pembunuhan gara-gara tekanan yang diderita oleh Joy. Esoknya, Rancho dipanggil ke kantor Viru. Ente nyalahin aneh atas kematian Joy tong. Bukan gitu pak, kata Rancho. Tapi sistem pendidikan di kita itu mengutamakan ranking dan nilai, bukan penemuan baru atau ide baru. Sehingga banyak mahasiswa yang tertekan dan bunuh diri. Oh, jadi ente mau ngajarin gue jadi guru. Gue udah berpengalaman 32 tahun dan menjadikan kampus ini yang semula ranking ke-28 menjadi yang terbaik di negeri ini. Ayo ikut, seru Viru. Kita lihat kemampuanmu ngajar di kelas. Akhirnya, Rancho nulis sesuatu di papan tulis dan minta seisi kelas termasuk Viru untuk menjelaskan artinya dalam waktu yang terbatas. Boleh buka buku kok katanya. Tapi sampai waktunya habis pun tidak ada seorang pun yang berhasil. Ternyata dua kata yang di papan tulis itu adalah nama teman-teman sekamarnya Rancho. Rancho mengajarkan cara mengajar pada Viru. Lalu dia kabur. Lantas Viru menulis surat kepada ortunya Farhan dan Raju kalau mereka masih berteman dengan Rancho, maka masa depan mereka akan rusak. Akhirnya mereka dipanggil pulang. Di rumah Farhan, Rancho melihat potensi Farhan sebagai fotografer, tapi malah disuruh jadi insinyur oleh bapaknya. Bapaknya menceritakan pengorbanannya untuk Farhan agar Farhan bisa sekolah tinggi dan jadi insinyur. Rancho malah bertanya, kenapa bapak gak mendorong Farhan jadi fotografer sesuai bakatnya? Malah menyuruhnya jadi insinyur sesuai keinginan bapak. Mereka nggak dikasih makan sama bapaknya Farhan. Karena lapar, mereka lantas ke rumahnya Raju berharap dikasih makan. Ternyata keadaan keluarga Raju lebih memprihatinkan. Dikasih makan sih dikasih, tapi ekstra bulu dadanya si bapaknya Raju. Iu, kayak jadi makan deh. Di jalan, mereka lihat ada hajatan. Nah, kebetulan nih perbaikan gizi. Mereka pun masuk dan berpura-pura jadi tamu dengan membawa amplop angpau yang kosong tentunya. Di situ Rancho melihat seorang wanita yang disuruh melepaskan jam tangan butut miliknya oleh pacarnya dan menggantinya dengan jam tangan mahal pemberian. Namanya Pia, calon dokter. Lakinya bernama Suhas. Lantas Rancho menghampiri Pia untuk memberikan saran gratis agar Pia tidak menikahi Suhas. Karena Suhas materialistik dan hanya peduli pada harga barang-barang saja. Rancho pun membuktikannya. Lah, ternyata Pia adalah anaknya Viru. Dan ternyata ini adalah pernikahan kakaknya Pia.
Esok harinya Farhan dan Raju dipanggil ke kantor Viru dan disuruh untuk menjauhi Rancho. FER. Raju menurutinya dan pindah sekamar dengan Catur. Lantas Rancho ngerjain Catur yang tidak fasih berbahasa India karena dia lahir di Uganda. Saat akan berpidato di depan Menteri Pendidikan dan sedang menyusun materinya, Rancho mengganti naskah pidatonya Catur dengan kata-kata yang tidak senonoh. Awalnya pidato yang isinya tidak disadari oleh Catur itu menjadi lucu dan membuat semua orang tertawa, termasuk Bapak Menteri Pendidikan. Tapi lama-lama Viru nggak tahan juga, lantas menghajar Catur. Saat menyadari kalau dia dikerjain Rancho dan kawan-kawan, Catur marah dan bersumpah di atap gedung kampus itu bahwa 10 tahun ke depan dialah yang akan lebih sukses. Ketika mereka bertiga sedang jalan-jalan sore, dia melihatnya, lantas mendamprat Rancho. Berani-beraninya kamu bilang Suhas tidak mencintaiku, tapi wah, Rancho melihat jam tangan baru Pia dan menebak kalau jam lawas yang Pia pakai di pernikahan kakaknya itu adalah milik mendiang ibunya. Dan tebakannya benar. Rancho lantas membuktikan lagi pada Pia kalau satu-satunya hal yang diperdulikan oleh Suhas adalah harga barang. Pia pun lantas meninggalkan Suhas. Tiba-tiba Rancho ditelepon. Bapaknya Raju gawat. Rancho pun minta tolong Pia. Dan mereka membawa bapaknya Raju ke rumah sakit, sehingga nyawanya bisa terselamatkan. Raju pun terharu dan tersadar atas kebaikan dan ketulusan Rancho, dan mereka kembali bersahabat. Pia pun lantas mulai jatuh cinta pada Rancho. Mereka bertiga tertidur di rumah sakit dan lupa kalau hari itu ada ujian penting. Lantas mereka bertiga buru-buru ke kampus, pinjam motornya Pia, dan berusaha menyelesaikan ujian. Tapi mereka terlambat selesai dan ditolak oleh dosen. Kemudian Rancho berulah lagi. Ketika pengumuman hasil ujian, nama Farhan dan Raju ada di daftar kelulusan, meskipun paling bawah. Mereka tidak menemukan nama Rancho. Ternyata nama Rancho paling atas. Nilai dia yang terbaik. Sehingga Rancho berhak duduk di samping kanan Viru ketika berfoto. Tempat duduk yang paling mulia bagi mahasiswa. Viru dan Catur tentu saja sedih karena tidak menyangka Rancho jadi lulusan terbaik. Dan kembali lagi Rancho malah menceramahi Viru. Viru diajak bertaruh oleh Rancho. Karena Viru berpikiran meskipun dua sahabat Rancho itu lulus, tidak akan ada perusahaan yang akan menerima mereka. Jika Viru kalah, dia akan mencukur kumisnya yang merupakan lambang harga dirinya. Sesampainya di Simla, ternyata yang namanya Rancho bukan orang yang mereka kenal. Mereka pun bertanya-tanya. Ketika sedang membahas situasi itu, Catur kesal karena Raju memakan bingkisan mahal yang dibelinya dari San Francisco khusus untuk seorang ilmuwan terkenal dengan 400 paten bernama Hung Suk Wangdu. Dan Catur sudah punya janji dengannya untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan tempat Catur bekerja, Rockledge. Kontrak yang sangat penting yang menentukan karirnya Catur. Setelah diancam, sebenarnya ditipu sih. Rancho yang sebenarnya akhirnya menceritakan kalau orang yang dimaksud oleh Farhan dan Raju dulunya adalah anak tukang kebunnya. Anak itu bernama Chote. Dia sering disuruh membawakan buku dan mengerjakan PR Rancho, juga mengerjakan ujian-ujiannya Rancho. Tapi karena semangat belajarnya Chote tinggi, malah dia yang menjadi tambah pintar dan cerdas. Sampai suatu ketika, Chote disuruh oleh bapaknya Rancho untuk menjadi joki Rancho di kampus terbaik di negeri itu. Ya, ICE tadi. Rancho bilang Chote ada di Ladakh. Berangkatlah mereka ke sana.
Ketika mengetahui Chote adalah seorang guru, lantas Catur kegirangan. Dia menang, dia lebih sukses dan mengejek-ngejek Chote. Scene kembali lagi saat mereka kuliah. Mereka ngobrol-ngobrol malam. Rancho bilang nilainya selalu bagus karena engineering adalah passionnya. Dia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengejar passion mereka. Farhan bilang, bacot lu bro, lu aja nggak ngejar passionnya lu, yaitu Pia. Rancho takut mengungkapkan rasa cintanya pada Pia. Merasa tertantang, Rancho pun mendatangi rumah Pia, yang tentu saja rumahnya Viru juga, untuk mengungkapkan cintanya. Viru bangun dan mengejar mereka. Esoknya, Raju ketahuan sama Viru dan diancam akan dikeluarkan dari kampus kalau nggak mau jadi saksi bahwa Rancho berada bersama Raju dan membobol ke rumahnya Viru semalam. Tentu saja Raju tidak mau berkhianat, tapi dia juga tidak mau dikeluarkan dari kampus. Akhirnya Raju lompat dari jendela kantor Viru di lantai atas dan koma. Akhirnya Raju bisa kembali sembuh karena upaya Rancho dan Farhan menyemangatinya selama ini. Farhan pun akhirnya mengungkapkan keinginan sebenarnya pada bapaknya, dan bapaknya bisa mengerti serta mendukung Farhan. Saat wawancara kerja, Raju diminta memperbaiki prinsipnya, tapi dia nggak mau dan memilih tidak diterima bekerja. Para pewawancara itu kagum atas keteguhan prinsip Raju dan menerimanya sebagai bagian dari perusahaan. Farhan dan Raju berterima kasih pada Rancho karena bisa berjalan dengan passion mereka. Viru marah karena kumisnya hilang. Dia bersumpah akan membuat soal ujian akhir yang tersusah sepanjang zaman, dan dia akan membuat soal itu dengan tangannya sendiri. Dia nggak setuju karena bapaknya nggak fair. Lah kan kumisnya hilang karena dia kalah taruhan sama Rancho. Terus dia ngasih kunci kantornya Viru agar Rancho dan kawan-kawan bisa melihat soal ujian akhir tersebut sebelum waktu ujian. Scene kembali ke perjalanan Farhan dan Raju menuju Ladakh. Mereka mampir ke rumah Pia untuk mengajaknya bertemu Chote. Tapi ternyata hari itu adalah hari pernikahannya Pia dengan Suhas. Dan masih saja Suhas adalah price tag, daftar harga yang berjalan-jalan. Pia pun sadar, dan setelah dibujuk-bujuk, Pia mau juga kabur untuk bertemu Chote. Lantas scene mundur lagi. Rancho dan Farhan malamnya berusaha mencuri soal ujian akhir untuk membantu Raju. Tapi ketahuan. Rancho pun diusir oleh Viru dari kampus. Saat itu hujan lebat dan kakaknya Pia mau melahirkan. Tapi karena banjir, mobilnya jadi terendam. Rancho melihatnya dan dengan kecerdasannya berhasil membantu proses kelahiran keponakan Pia itu dengan selamat. Viru pun terharu atas perjuangan dan ketulusan Rancho membantu orang dan memberikan pulpen astronot itu kepada Rancho. Akhirnya mereka sampai ke Ladakh, dan benar orang yang mereka cari ada di sana. Catur kegirangan dong dan menghina-hina Chote, lalu menyuruhnya menandatangani fakta kekalahan. Ternyata tanda tangannya adalah Punsuk Wangdu. Menyesallah Catur. Mama. Pesan moral dari kisah ini adalah jangan biarkan apapun menghalangimu untuk mengejar passion. Ada pesan moral lain? Komen ya.